Kita lihat soal nomor 1. Yang dibicarakan di sini adalah pengguna kendaraan pribadi, ya, menyebabkan polusi udara. Lalu polusi ini memicu meningkatkan kasus gangguan pernapasan atau ISPA. Ya, itu konteks yang sama nih. Jadi kendaraan pribadi meningkatkan polusi meningkatkan ISPA. Udah, kayak gitu aja. Lalu di sini meskipun mau dibaca boleh, mau diabaikan juga nggak masalah gitu ya. Ini ada kata tapi, saya buang dulu, kalimatnya jadi tidak efektif. Tingkat polusi udara tetap tinggi karena jumlah kendaraan pribadi yang terus bertambah. Nih, tingkat polusi udara tetap tinggi. Jadi, tetap tinggi karena jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Meskipun di sini ada pemerintah menyediakan transportasi umum. Jadi transportasi pemerintah itu nggak ada relevansinya dengan polusi, gitu ya. Berarti konsentrasinya apa? Konsentrasinya adalah ISPA meningkat karena polusi. Polusi disebabkan oleh kendaraan pribadi. Gitu cara berpikirnya. Sekarang kita lihat meningkatnya kasus asma yang dibicarakan. Kita cek dulu ya. Disebabkan oleh kampanye. Kayaknya kita tadi nggak nyinggung kampanye. Tingginya polusi disebabkan kampanye. Banyaknya kendaraan pribadi menyebabkan pemerintah, tadi saya sudah bilang, relevansinya pemerintah apa? Meningkatnya kasus penggangguan perkotaan disebabkan oleh apa? Kampanye. Di sini ngomongin kampanye. Oke. Yuk, silakan memilih mana kira-kira dari yang kuning ini paling tepat dari opsi di bawah ini. Gitu ya. Yang dibicarakan adalah kasus pernapasan. Berarti ISPA ya. Mengapa ISPA? Meningkat. Mengapa meningkat? Tingginya polusi udara. Apakah di antara opsi ini yang relevan dengan yang kuning? Jadi silakan memutuskan pilihan dengan asumsi seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Ini nomor 2-nya. Nomor 2 yang dibahas adalah yang dibicarakan adalah obat X. Mengapa? Memiliki efek samping lebih ringan dibanding Y. Jadi ada perbandingan. Ini kata orang pertama. Orang kedua bilang obat Y lebih cepat menunjukkan perbaikan. Permisi Bu, boleh nggak saya 8%. bertanya? Perbaikan. Udah. Fakta obat X dapat sertifikasi efek samping minimal. Berarti di sini yang dibicarakannya adalah mengenai apa? Mengenai efek. Bukan bicara soal proses penyembuhan. Nah, apakah efek lebih ke si A atau lebih ke Y? Silakan memutuskan. Di sini memperkuat, memperlemah, yang udah pasti tidak berhubungan, gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan orang kedua. Mengapa? Karena yang kedua ini jelas mengarah kemana? Perbaikan, berarti proses penyembuhan. Sedangkan ini efek.
tidak menyatakan proses penyembuhan. Berarti kita menyingkirkan dong pilihan yang ini. Begitu juga dengan yang karena masih ada unsur orang kedua. Maka kemungkinannya ada di mana? Ya silakan memutuskan apakah ini memperkuat orang pertama atau ini memperlemah. Silakan putuskan sendiri ya. Karena apa? Jelas pernyataan yang dibicarakan dalam teks tersebut. Begitu. Beres? Nomor dua, Bu, boleh selesai. nggak saya bertanya? Cara berpikirnya seperti itu. Jadi sederhana ya bentuknya. Kemudian nomor 3. Ada yang mau ditanya? 1, 2. Untuk nomor 1 bisa diulang nggak ya, Bu? Saya Nomor 1. ketinggalan Ya soalnya sayang ya. Nomor internetnya. 1 itu kan ngomongin penggunaan kendaraan pribadi. Yang kuning Ibu baca sayang ya. Menyebabkan tingginya polusi. Tingginya polusi ini memicu gangguan pernapasan. Gitu. Gitu kan? Jadi kita balik nih. Gangguan pernapasan itu meningkat disebabkan oleh tingginya polusi. Polusi itu tinggi disebabkan penggunaan kendaraan. Ya kan? Pribadi. Berarti di jalan tuh banyak kendaraan pribadi. Udah, cuma 3 kasusnya itu. Sebab akibatnya, kausalnya, kendaraan pribadi banyak beredar di jalan. Akibatnya polusi udara. Polusi udara meningkat sesak napas gitu loh. ISPA gitu ya. Kena saluran pernapasan. Udah cuma itu aja kata kuncinya. Sekarang kalimat yang ketiga itu ada kata meskipun. Nah di sini ya ada kata meskipun. Udah ini bebas lah. Mau dibaca mah enggak dibaca juga enggak apa-apa. Tuh keterangan ya. Ya enggak, keterangan. Karena dia keterangan, udahlah kita abaikan aja. Sampai mana? Sampai koma nih. Berarti di sini tetap ya nyambung ke kalimat yang di atasnya. Tingkat polusi udara tetap tinggi. Mengapa tinggi? Karena jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Berarti konteksnya sama enggak dengan kalimat 1? Sama. Begitu sayang. Jadi tinggal lihat. Kalau mau ngambil kata kunci gitu ya. Tadi ada nggak saya menyinggung kampanye? Kan nggak ada. Berarti unsur kampanye nggak masuk akal. Di sini ada kampanye. Di sini ada pemerintah. Tadi kan pemerintah itu di meskipun keterangan. Nggak usah dibaca sayang. Ya kan? Meningkatnya kasus dugaan pernapasan perkotaan disebabkan tingginya polusi udara. Pola apa ini? Sebab akibat. Polusi udara mengakibatkan gangguan pernapasan. Ada pola sebab akibat nggak? Ada. Ini ada kata apa? Kampanye. Berarti kan kalau ada unsur kampanye, udah kita nggak nyinggung. Tadi ibu nggak baca ini. Makanya jangan dibaca semua sayang. Kalau dibaca semua, masuk semua ke otak kita. Masuk semua ke daya ingat kita. Padahal itu bukan hal yang dipentingkan. Begitu, Beb. Ya, paham sayang? Ada Eh, lagi? Bu, terima kasih. Kalau yang nomor 2 gimana itu, Bu? Soalnya saya tadi Ah, keputus jaringannya. wait. Ini nasi ya suaranya. Iya, Bu. Nasya, kan orang pertama nih, farmasi 1 F1 nih, bilangnya memiliki efek samping yang lebih ringan. Kata si F1, ya kan lebih ringan dibandingkan nih dengan obat Y. Dengan obat Y. Kita ambil contoh apa ya misalnya? Paracetamol, nah, gitu ya. Menurut si farmasi nih, paracetamol itu efek sampingnya lebih ringan dibandingkan Panadol. Terbalik Ibu Maya, Panadol kali ya. Panadol efek sampingnya lebih ringan dibandingkan eh, Paramek gitulah. Paramek itu termasuk obat merah ya. Gitu. Itu kata si F1. F2 lain lagi. Dia bilang Panadol Paramek ya, Ibu tadi ambil contohnya. Paramek lebih cepat menunjukkan perbaikan. Kenapa? Karena Paramek tadi kan dosisnya tinggi, kekuatannya memang tinggi. Yang dibicarakan itu bukan proses penyembuhan, tapi yang dibicarakan adalah efek samping minimal.
Berdasarkan apa? Hasil penelitian, gitu. Jadi yang berhubungan dengan efek samping minimal, apakah pendapat F1 atau F2? Kalau kita lihat yang bicara soal efek kan ada di sini. Begitu, Nasya. Jadi kan Terima nggak kasih, mungkin nih Bu. unsur si 2 nih, F2 tuh udah gugur. F2 salah, ini juga salah. Berarti kemungkinannya kan cuma AB. Tinggal lihat nalarnya Nasya, apakah ingin memperkuat atau memperlemah? Silakan pilih sayang. Begitu. Ya, beres? Beres, Bu. Sekarang Terima kasih. kita masuk ketiga. Ada lagi yang mau nanya? Udah jelas itu ya. Kelengkapan fitur keamanan. Kelengkapan fitur keamanan. Fitur keamanan loh. Tuh yang dibahasnya. Mengapa dinilai sebagai part terpenting dalam mobil keluarga. Faktor terpenting. Udahlah, nggak usah keluarga deh. Pokoknya fitur kelengkapan keamanan itu mau siapa aja sangat dipentingkan. Lalu yang kedua, kalimat kedua, analis otomotif berpendapat. Nah ini yang diomonginnya. Mobil merek Andro kurang lengkap, gitu kan? Di sini dinilai faktor terpenting. Di sini kurang lengkap. Kalau dia kurang lengkap berarti nggak aman si Andro ini. Ya nggak? Fitur keamanan pasifnya dibandingkan dengan merek Bima Sakti. Berarti Bima Sakti dong lebih tangguh dibandingkan dengan Andro. Gitu kan perbandingannya. Yang diminta adalah memperlemah. Nah kalau membeta berarti berlawanan. Sehingga putuskan apakah dia berlawanan dengan Andro atau berlawanan dengan Bima. Yang udah pasti Andro itu tidak sebaik Bima. Gitu mikirnya. Ada yang mau jawab? Ngerti maksudnya? Memperlemah? Jadi maksudnya apa memperlemah itu? Saya ulang nih. Kelengkapan fitur penting. Mobil merek Andro kurang lengkap dibandingkan dengan Bima. Berarti dari dua mobil ini, mana yang paling tangguh kelengkapannya? Mana yang paling aman? Pasti Bima. Pasti Bima, gitu kan? Nah, yang diminta memperlemah, berarti perlawanan. Gitu caranya. Tinggal pilih. Kita lihat keamanan mobil keluarga lebih ditentukan oleh kesadaran, nggak nyambung. Nggak nyinggung soal itu. Kemudian yang B. B dibilang apa? Mobil merek Bima sering menjadi pilihan enggak memilih. Mobil merek Andro lebih jarang digunakan. Tidak bicara manfaat ya untuk digunakan. Mobil merek Bima Sakti sudah dikenal. Dan apa bedanya dikenal dengan digunakan? Ini yang dibicarakan adalah unsur keamanan. Keamanannya gimana? Yang lebih lengkap. Berarti dilengkapi dengan 8 airbag, sabuk pengaman, terus struktur telah lulus. Gitu kan? Berarti berlawanan tidak dengan teori ini? Ya berlawanan. Kan dari teori ini saja Bima Sakti lebih oke. Di sini lengkap banget. Jadi kalau dia lengkap banget, bertentangan lah. Berarti jelas ya kalau bertentangan. Memperlemah. Begitu berpikirnya. Ya enggak? Jadi kalau kita memperhatikan,
menyanggah klaim keamanan pasifnya. Kan tadi kurang lengkap keamanan pasifnya nih. Keamanan dinilai terpenting. Kemudian mobil merek ini kurang lengkap. Kalau kurang lengkap, berarti tidak memenuhi syarat ini. Nah, kalau memenuhi syarat ini kan berarti komplit banget dia. Memperlemah berarti berlawanan. Gitu caranya ya. Ya, silahkan nanti memutuskan sendiri mau pilih yang mana. Pemerintah Kota Semarang menggalakkan penanaman mangrove. Mengapa sih mangrove itu digalakkan? Menghalau ombak, mengurangi abrasi di pantai. Itu kan? Lalu di sini, hilangnya hutan mangrove menyumbang 80% dari penyebab meningkatnya laju abrasi. Jadi kalau mangrove ini, bakau ini hilang sampai 80%, dipastikan abrasi sepanjang pantai itu akan terjadi. Di sini dikatakan apa? Pemerintah mengklaim, gitu kan? Klaimnya apa? Bila penanaman mangrove dapat dilakukan secara masif, ini ada kata bila, bila itu keterangan, kalau syarat berarti ya. Di sini dikatakan apa? Abrasi dapat berkurang secara signifikan. Kalau pemerintah ambil andil di dalam memelihara, dalam hal ini ya penanaman. Jadi penanaman kembali, reboisasi tentang bakau. Maka abrasi itu akan berkurang. Diminta memperlemah. Udah, kita kan dapat intinya. Sama prosesnya dengan yang ini tadi konsepnya. Bertentangan aja. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang bakau, mangrove. Gitu kan? Kenapa mangrove-nya? Kalau dibersihin, terjadi abrasi pantai. Jadi akarnya mangrove itu ke bawah. Makanya dia bisa menahan gelombang, tidak naik ke daratan. Jadi kalau lama-lama terus terjadi abrasi, ya pengikisan daratan akan terjadi. Efeknya udah pastilah banjir gitu, air pasang bisa seperti itu. Udah, berarti yang dibicarakan itu adalah pantainya. Mengapa pantainya? Pantainya mengalami abrasi atau pengikisan efek dari air laut. Begitu aja. Penanaman membutuhkan biaya besar. Apakah tadi ada biaya? Enggak nyinggung kan? Garis pantai yang berdampak abrasi memiliki apa? Jenis tanah berlumpur yang tidak cocok untuk pertumbuhan mangrove. Kita lihat nih. Kalau tanah berlumpur biasanya rawa, pasir. Pasir itu tidak akan ada lumpur. Lumpur itu tanah, adanya di sawah. Jadi mangrove tidak akan hidup dong kalau ada di posisi tanah berlumpur. Jadi berlawanan nggak tuh? Ya bisa jadi berlawanan. Tidak semua masyarakat pesisir bersedia terlibat. Dianggap mengganggu aktivitas perikanan. Coba, kan dan diomongin penanaman mangrove secara masif. Ya enggak? Di lokasi terparah. Berarti abrasi otomatis berkurang secara signifikan. Kan begitu maksudnya tuh kalimat ini. Yang diminta memperlemah. Menunjukkan bahwa solusi tersebut tidak akan efektif secara mendasar kondisi yang ada. Gitu loh. Yang seharusnya itu menjadi target ya penanaman. Justru tidak cocok untuk makro.
Mengapa? Karena makrob itu sendiri tidak bisa dong di tanah yang ini yang berlumpur ya. Apalagi soal biaya, nggak nyambung deh. Gitu. Kalau yang A itu kan nggak nyinggung soal biaya. B itu kendala partisipasi masyarakat. Masih mungkin sosial sebagai inisiatif begitu ya. Nah, yang dia itu mendukung solusi diterapkan di banyak tempat. Ini bisa ya yang dia itu mendukung sebetulnya. Kalau yang E, faktor lain ini mempengaruhi abrasi tidak secara spesifik. Dinyatakan bahwa makrob tidak efektif jika ditanam. Jadi ini agak lari sebetulnya ya. Maka yang paling mendekatin adalah mana? Memiliki jenis tanaman berlumpur. Yang diminta adalah memperlemah. Jadi berlawanan. PT Fortuna, manajer orang berarti. Kenapa? Tingkat cacat produk itu subjeknya mengalami penurunan. Kalah. Jadi tingkat cacat produk itu pernyataan manajer. Berarti intinya cuma ngomongin apa? Produk yang diproduksi banyak cacat. Mengapa cacat? Nah, kita tarik di sini. Disebabkan cacat itu ya. Kenapa? Penerapan sistem kontrol kualitas otomatis. Udah, cuman itu yang diomongin. Memperkuat berarti mendukung. Gitu. Mendukung dari apa yang dibicarakan. Kita lihat nih. Cacat itu setelah dia mengganti mesin. Produk yang cacat itu setelah dia mengganti mesin baru. Jadi sebelum mesin baru diganti, aman. Tidak masalah. Nah, yang dimintanya itu memperkuat, berarti mendukung dari pernyataan di sini. Berarti orientasinya positif negatif. Positif. Jadi setiap kali dia ganti mesin baru, pasti cacat produknya. Mengapa cacat? Ya bisa jadi penggunaan dari mesin itu sendiri masih belum dipahamin. Belum tahu selahnya, belum tahu mengendalikan mesinnya. Jadi belum tahu triknya. Jadi kalau belum tahu triknya, strateginya ya nggak bisa. Otomatis setiap dicoba gagal, dicoba gagal, dicoba gagal. Sampai dia menemukan trik baru. Udah tinggal cari di opsi yang berorientasi pada tag yang mendukung. Begitu caranya ya. Ya, paham? Ada yang mau nanya? Oke. Salva udah jawab. Yang E, terima kasih. Paham ya? Ini juga yang nomor 5. Udah yang ibu merah-merah itu aja. Memperkuat berarti mendukung. Terbalik dari data. Itu aja. Ya, yuk silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke soal berikutnya. Paham ya? 6. Makanan cepat saji. Nah, itu yang di. Kenapa dikonsumsi? Makanan siap saji nih, McD lah. Karena praktis dan rasanya enak. Jadi penyebabnya itu. McD dimakan, dimakan. Banyak dimakan orang karena praktis dan rasanya enak. Terus menjadi salah satu pilihan, menjadi pilihan. Gitu ya. Ini boleh diganti.
Makanan cepat sajinya boleh diganti dengan McD, diganti dengan apa? Burger, apalah suka-suka hatimu lah, gitu ya. Biar cepat mengasosiasi. Dimakan orang, banyak dipilih orang, banyak dimakan karena praktis, rasanya enak, mungkin murah gitu ya, untuk makanan santai. Nah, lihat di sini ada kata namun. Berarti mulai protes dia, bertentangan. Siap saja berlebihan, yang berlebihan. Berlebihan ya, karena di sini dibilangnya berlebihan. Kenapa? Menyebabkan dampak negatif. Negatif lah bagi kesehatan tubuh, yang negatif aja ya terserah lah. Bisa jadi sakit ABC dan lain-lain. Konsumsi makanan apa saja yang berlebihan, ini sama kalimatnya. Mengapa kalau berlebihan? Meningkatkan resiko obesitas dan gangguan pencernaan. Udah penyakit aja lah gitu ya. Ya, praktisin bahasanya. Makanan siap saji menjadi pilihan karena praktis dan enak. Satu, gitu ya. Kalau dimakan secara berlebihan, berdampak negatif, yaitu bisa obesitas dan gangguan pencernaan. Salah satu efek yang lain banyak. Yang lain banyak. Udah, cuma itu aja. Yang diminta yang salah. Berarti yang salah itu keluar dari jalur yang merah-merah ini. Kita lihat risiko obesitas meningkat, maka cepat saji berlebihan. Iya, itu yang dibahasnya. Betul ya. Gangguan pencernaan bisa disebabkan, oke. Kalimat ketiga tadi, makan cepat saji dapat menjadi alternatif makanan bergizi seimbang. Nah, coba ini pikirkan. Makanan cepat saji dapat menjadi alternatif makanan bergizi seimbang. Harusnya tidak seimbang ya. Seseorang yang tidak pernah makan cepat saji mungkin tidak mengalami gangguan. Mungkin di sini. Cepat saji berlebihan tidak, nah ini lebih parah. Tidak menyebabkan risiko obesitas. Jadi tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Mau C, mau D, atau mau yang E. Yang ada relevansinya dengan soal. Ingat ya, yang ada relevansinya dengan soal. Silakan memilih mana yang lebih tepat. Mau C, mau D, gitu ya. Kan bisa benar tuh yang C. Bisa salah, tidak pasti. Berdasarkan informasi nggak pasti itu, nggak mutlak gitu ya. Kalau yang C. Kalau yang D gimana? Mungkin juga kan benar, tapi mungkin juga salah. Karena gangguan pencernaan bisa juga kan disebabkan oleh hal lain. Tidak pasti salah, tidak pasti juga benar. Makan cabai berlebihan dah merusak pencernaan juga. Ya, makan asam berlebihan juga bisa menimbulkan pencernaan enggak beres. Jadi silakan memutuskan mana yang paling tepat di antara C, D, dan E. Kemudian kedai kopi yang diomonginnya. Sebelumnya dikunjungi rame, dikunjungin mahasiswa. Gitu kan? Dialihkan pengolahannya kepada himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dijadikan sumber dana akademik. Dialihkan. Tapi persoalannya apa? Pengunjungnya turun. Udah. Yang diminta paling mungkin. Pengunjung turun itu kan ada sebabnya. Kan mula-mula dia banyak nih. Sebelum dipegang oleh mahasiswa tuh banyak pengunjungnya. Ya enggak? Bisa jadi kan ada promosi. Satu. Bisa jadi ada kualitas. Makanya dia rame. Kemudian di
diversifikasi, banyak pilihan. Jadi tidak hanya kopi, tapi mungkin ada coklat, mungkin ada susu, mungkin ada snack yang nyambung. Kopi tanpa snack kayaknya nggak enak deh. Jadi biasanya eh, ada makanan ringan gitu ya. Bisa jadi kan kopi kawannya bala-bala, kopi kawannya pisang goreng, kopi kawannya roti. Suka-suka deh yang dagang. Nah, karena ada diversifikasi, bisa jadi yang beli banyak. Berarti ada apa? Ada promosi, ada pilihan menu yang sesuai selera mahasiswa. Setelah kedai ini diambil alih oleh mahasiswa, turun pengunjungnya. Berarti kan bisa jadi tidak menjaga kualitas. Jadi tidak konsisten. Ya enggak? Pengunjungnya sampai pengurusnya juga turun. Kalau pengurus turun banyak tidak menjaga kualitas makanan dan minuman, tidak menjaga kebersihan lingkungan, tidak memperbanyak banyak sih faktornya, banyak banyak. Kan yang diminta mungkin. Jadi kalau dia mungkin, udah tinggal kita lihat aja. Yang dibicarakannya hanya itu aja. Tidak melakukan inovasi. Ini dibilang inovasi. Kemungkinan yang dibicarakan penyebab gagal. Ya enggak? Tidak secara spesifik menjelaskan mengapa awalnya bisa rame lalu berubah sepi. Padahal awalnya kan pengolah himpunan kondisinya justru baik. Awal-awalnya bagus. Setelah diambil alih malah rusak. Apakah dia melakukan inovasi? Inovasi di bidang apa? Gitu. Kemudian tidak ada perbaikan sistem pemesanan. Tidak secara langsung. Gak ada relevansinya dengan online. Kemudian sering dipakai untuk rapat. Nggak nyambung ini ya. Nggak boleh. Nah ini pada awalnya. Aktif mempromosikan kedai. Menjaga masuk akal. Gitu loh. Itu kan. Ramai itu karena mereka memperhatikan kualitas tadi awal yang saya ceritakan. Tidak memiliki izin. Ya kalau udah jalan. Tidak mungkin tidak ada izin. Tidak disinggung soal itu. Jadi silakan saja memilih. Nah barusan saya sudah pilihkan ya. Yang mana logis mana yang tidak. Jadi di sini laris manis itu karena terlibat dengan promosi. Bisa jadi. Terlibat dengan kualitas makanan dan minuman. Bisa jadi. Ya kan? Termasuk di dalam hal ini pelayanan dan lain sebagainya. 8. Seseorang pekerja lepas hendak membeli smartphone. Yang dibicarakan adalah membeli smartphone. Terus, mengapa? Untuk keperluan kerja di lapangan. Nah, kalau kerja di lapangan itu handphonenya harus kuat. Namanya juga kerja di lapangan. Maka kemungkinannya jatuh dari tempat ketinggian, kemungkinannya basah, banyaklah. Jadi, beli handphonenya harus yang sesuai dengan alam pekerjaan. Karena di lapangan nih, beda dengan di kantor. Kalau di kantor, handphone paling-paling jatuhnya ya dari meja ke bawah enggak akan lebih dari 2 meter. Kan? Beda dengan di lapangan. Tadi di lapangan ya bisa aja jatuh dari 10 ketinggian 10 meter, jatuh di bebatuan, jatuh di air. Jadi harus HP yang tangguh. Udah, itu gambarannya. Sesuai dengan kriteria. Berarti si cocok untuk kerja lapangan. Nih ya, terserah HP apa nih? iPhone, boleh. Sesuai dengan masalahnya, harganya mahal. Kurang sesuai, harganya terjangkau. Jadi Y itu kurang sesuai. Di sini udah jelas dia butuh yang tangguh.
Jadi tidak mempersoalkan masalah harga, mau harganya murah, mau mahal, bebas ya. Akhirnya memilih yang E. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhannya, yaitu HP yang tahan banting. Beres, cuman itu kok. Menghindari risiko kerusakan saat digunakan kondisi lapangan yang berat. Udah, nggak usah dibaca. Ngebayang sendiri aja. Pokoknya yang ibu garis-garis itu aja yang penting. Smartphone sesuai dengan lapangan kerja, yang cocok, harganya mahal. Udah. Terus memenuhi kebutuhan kerjanya sesuai dengan kebutuhannya. Udah beres. Berarti yang dibeli. Ya enggak? Nah, karena yang dibeli, tinggal gugurkanlah unsur-unsur di luar gitu. Pekerjaan tersebut sering mengerjakan tugas di luar ruangan. Enggak bicara soal luar ruangan, lapangan yang dibicarakan, gitu ya. Memiliki pendapatan tambahan enggak nyambung, enggak ada hubungannya. Digunakan pekerja konstruksi. Nah, ini di lapangan. Ya kan? Pekerja konstruksi dan surveyor ya, profesional. Ketahanan bukan pertimbangan. Oh, justru ketahanan menjadi pertimbangan. Ini terbalik. Y nggak nyinggung soal Y. Jelas Y itu tidak sesuai dengan area untuk di lapangan. Berarti nggak mungkin kan yang ini? Yuk, dari keputusan yang saya sebutkan tadi, dari apa yang saya bicarakan tadi, A, B, C, D, silakan memutuskan mana yang paling tepat. Dan profesional muda, mau di kota, mau di desa, silakan aja, nggak jadi soal. Kenapa tertarik membeli tanaman hias? Mengapa sih alasannya tertarik? Ah, iseng. Iseng aja. Jadi melepas lelah aja. Jadi pulang dari kantor capek, lihat bunga, diopret-opret, disiram, dipetikin, ya. Daun yang rusak dipetik, dibuang, tanahnya, gitulah kira-kira ya. Jadi hiburan terhadap tanaman itu bagi profesional muda. Cuman itu yang dibicarakannya. Yang dibicarakan kalimat yang berikutnya adalah pengamat. Mengapa pengamatnya? Ini mempengaruhi perkembangan bisnis industri tanaman premium. Berarti pengamat memanfaatkan hobi ini untuk apa? Meningkatkan bisnis di bidang tanaman. Udah, beres. Dapat gambarannya. Apa yang dibicarakan. Kita lihat ya, ada dua nih yang diomongin. Mau ngomongin profesional muda, yang ini, yang menjadi objek utamanya, atau pengamat ekonomi. Pilihannya cuma itu. Nah, kalau ini kan nggak ada sakut pautnya tentang bisnis ya, nggak ada relevansinya. Berarti jelas kan, yang dibicarakannya adalah pengamat. Mengapa pengamat? Ya, peluang bisnis, mengambil peluang bisnis. Untuk apa? Untuk tanaman hias. Gitu deh. Terserah tanaman hiasnya mau yang jenis apa, yang model bagaimana, bebas-bebas aja. Pak, yang paling penting tuh inti dari apa yang dibicara itu kita pahamin. Jadi nggak terlalu banyak yang kita pikirkan, tidak terlalu banyak yang kita analisis gitu ya, sedikit-sedikit aja. Cuma dua yang diomongin, ngomongin pengamat atau profesional muda. Kalau profesional muda itu kan hanya menyalurkan hobi aja, hiburan. Di hiburannya lelah, capek dari kantor, ngopret tanaman. Ada tanaman, ada hewan, ya macam-macam lah orang ya. Ada nge-gym, bisa. Bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Udah beres. Cuma dua yang diomongin.
Sebenarnya menurut saya secara sepintas ya, secara rasional aja, nggak ada loh relevansinya dengan profesional muda. Bukan dia yang dibicarakan, yang dibicarakan itu pebisnis, pembaca peluang bisnis tanaman. Itulah intinya. Jadi yang ini nggak nyambung dong, gitu kan? Koleksi nggak ngomongin koleksi, nggak ada sangkut pautnya. Aktivitas perawatan, nggak bicara soal aktivitas. Banyak toko tanaman tidak bicara, banyak toko. Penjual mengamati tren. Nah, mengamati. Mengamatin apa? Tren. Preferensi konsumen muda. Berarti mengamati tingkah laku profesional muda menjadikan hobi mereka ini peluang bisnis. Berarti yang E itu terjadi ya. Jadi silakan memutuskan sendiri. Kontras kok perbedaan jawabannya antara A, B, C, D, E itu? 10. Untuk bisa menjadi peserta festival film, syaratnya itu kirim film ori gitu ya. Belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam film. Udah dipublikasikan lah. Dah beres. Ini yang dibicarakan kata kuncinya adalah salah satu. Berarti karyanya itu bisa salah 2, salah 3, salah 4. Salah satu dari karyanya itu pernah ditayangkan di YouTube resmi. Pernah ditayangkan. Salah satu loh. Gitu kan? Bukan salah 2, salah satunya. Berarti kalau kita melihat yang merah-merah ini salah satu, maka unsur yang paling dominan adalah kata mungkin. Berarti mungkin ya. Mungkin. Mungkinnya ada 2. Salah satunya itu sudah ditayangkan. Salah satu. Kalau yang dikirimnya itu yang ditayangkan, nah ini ya. Kalau yang ini yang dikirimkan salah. Gitu loh. Kalau yang ditayangkan di YouTube ya. Jadi kalau yang ini dia kirim, maka otomatis salah. Otomatis itu mah udah aja nggak kompromi. Tapi kalau dipilih dari salah satu, gitu ya, salah satu dari produk dia, ini salah satu film pendeknya ditayangkan. Tapi ini salah satu, yang di atas salah satu ya. Nih. Kalau salah 2-nya gimana? Nih, salah 2. Kalau salah 2 yang dikirim, jadi mungkin nggak? Iya mungkin juga. Gitu loh. Jadi mungkinnya apa? Mungkin benar. Mungkin benar. Benar. Kalau salah satu ditayangkan, terus yang ditayangkan itu yang dikirim yang ini, maka otomatis mungkin salah. Udah kayak gitu aja konsepnya. Beres kan? Tinggal ngelihat yang kuatnya mana di soal itu. Pernah menjadi peserta. Pernah menjadi peserta. Kalau pernah menjadi peserta memenuhi syarat biaya sebetulnya. Tapi kita nggak tahu nih yang dikirimnya yang mana. Satu di antara salah satu atau yang sudah ditayangkan. Kalau yang sudah ditayangkan berarti salah. Kalau milih salah satu berarti benar gitu aja. Tapi konsepnya tetap mungkin gitu. Gitu ya. Ya, di sini kan tidak relevan. Pasti. Nah,
Dipastikan. Ngotot nih. Mungkin. Pasti. Udah, kata kuncinya cuma di situ. Ya, silakan mau pilih yang mana. Beres deh 10 soal. Ya, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Saya kasih waktu beberapa menit nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Yuk, silakan. Sebelum saya kasih post test. Kita masuk ke post test ya. Sebelum masuk post test, ada yang mau bertanya atau tidak? Ibu mau kasih post test nih. Moses, boleh dijelaskan lebih lanjut terkait dengan salah satu sama salah dua. Oh iya. Soal terakhir ya Moses. Kemudian kalau pertanyaannya itu berarti kesimpulannya atau oke. Bu mau tanya kalau pernyataannya dan berarti kesimpulannya, ah, gimana tuh Faiza? Tar. Moses dulu ya. Faiza ibu agak maaf nak, maaf sayang ya. Agak kurang nyambung pertanyaan. Ini ibu mau terjemahkan pertanyaanmu. Moses dulu ya. Oke. Moses nanya, dijelaskan. Oke, gini. Salah satu misalnya, bentar. Ini Ses, kan ini dibilangnya salah satu ya. Gimana nih? Nih, nih. Mana. Salah satu film pendek karya mahasiswa pernah ditayangkan. Jadi, ini cuma salah satu. Berarti bisa jadi kan dia punya karya tidak satu, tapi 5. Misalnya aja. 5, dari 5 itu, satu karyanya pernah di YouTube. Salah satu. Nah, kita nggak tahu yang dikirimnya yang mana. Apakah satu yang sudah ditayangkan, atau memilih 4 dari yang belum ditayangkan. Gitu loh. Makanya jawabannya itu tidak mungkin pasti. Jawabannya kemungkinan benar. Nah, mengapa kemungkinan benar? Karena di sini dikatakan menjadi peserta. Berarti dia ikut memenuhi syarat dong. Gitu Mas Ses. Paham gak Ses? Oke ya, gitu ya Ses. Jadi karyanya ada 5, 1 tayang, 4 belum kan? Nah yang dikirimnya yang mana? 1 dari 4 atau 1 yang sudah ditayangkan. Kalau yang sudah ditayangkan sudah otomatis dia salah. Gitu loh. Karena kita tidak tahu mana yang dikirim, kita nggak tahu apakah 1 dari 4 atau yang sudah ditayangkan. Ngambang kan? Berarti jawabannya maybe, mungkin. Tidak mungkin juga kita pilih salah. Kenapa? Karena diterima gitu loh. Pernah menjadi, berarti kan aman. Gitu ya. Kemudian Faizah, kalau pernyataannya, gimana sayang? Ibu ulang dulu nak. Dan berarti kesimpulannya atau ya gimana sayang? Misalnya pertanyaannya ada kata dan, oh begitu. Milih saya, milih nak, milih atau, nggak mungkin dua-dua. Satu pekerjaan tidak bisa dikerjakan, itu mungkin soalnya ya, tapi nggak ada di sini kalau nggak salah. Faiza itu ke soal yang lain. Sepertinya, kalau ada kata dan atau kan redaksinya biasanya sama, persis sama ya. Cuma dibedakan kata dan dengan atau. Nah, kalau dibedakan, satu pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Jadi, milihnya gimana? Milihnya salah satu. Yang bisa dikerjakan, makan atau minum. Tidak mungkin sekaligus. Makan minum sekaligus, nggak bisa kan? Sama dengan anjing menggonggong tidak menggigit. Logikanya, bisa nggak anjing di saat menggonggong langsung menggigit? Nggak bisa kan? Harus memilih salah satu. Jadi satu pekerjaan
tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang sama. Jadi harus memilih A atau B. Jadi begitu sayang, ada soalnya. Tapi di sini kebetulan nggak ada. Di sini kebetulan soalnya begitu. Tidak ada. Begitu barangkali? Ya, betul ya, Faiza? Maksudnya barangkali itu ya sayang? Ya, Maksudmu? boleh, Bu. Oke, terima kasih nak. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu Bu, saya ya? boleh Ya, apa nak? eh, saya boleh bertanya nggak kalau Boleh sayang. misalnya ada dua jawaban, Ya, kemungkinan salah dan kemungkinan benar, itu cara kita memilihnya gimana ya, Bu? kesimpulan terakhir nak. Di sini kan? Di sini nanti kuncinya. Ini kan kesimpulan. Lihat layar kan? Nih ibu warna kuning. Oke, Bu, terima kasih. Iya. Ini kan kesimpulan dari apa yang dibicarakan di sini. Jadi kalau di sini misalnya nggak mahasiswa R pernah menjadi peserta atau di sini tidak pernah menjadi peserta, berarti nggak ada relevansinya ya. Berarti kesimpulannya salah kan? Ya enggak? Jadi kuncinya ada di sini. Begitu, Beb. Dah? Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, coba jawab ya. Post tesnya. Ini Ibu stop dulu. Oke. Terus. Oke. Sepertinya udah selesai semua ya. Ini ada yang diulang, ada yang nggak apa-apa sih. Boleh-boleh aja. Tidak masalah. Ya, udah cukup. Saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu 15 menit. Kalau ada saya persilakan. Ada yang tidak dimengerti? Kalau lihat nilainya bagus-bagus nih. 100, 80, 90, 70 gitu ya. Bagus. Ada yang mau ditanya? Untuk nomor Berapa? yang manajer produksi PT Fortuna, kenapa yang nomor alfabet D salah ya, Bu? Soalnya kan Kenapa? bukannya yang Kenapa yang D salah gitu? ya Oh, soalnya kan nomor 6. eh tunggu, aku ngitung dulu. Ada Nomor 5 kali. nomor 5. Soalnya aku pikir kayak mendeteksi itu juga kayak mengambil peran gitu loh, Bu. Yang B pilihannya Delta. Delta. Pilih jawaban yang benar Delta, sayang. Memperkuat hubungan sebab akibat. Ya, menunjukkan polanya konsisten kan, bahwa pembaruan teknologi itu seperti sistem otomatis yang baru selalu mengikuti Oh, salah, penurunan Bu. catat produk. Aku jawabnya Bu. Oh, yang E. Yang E itu fitur alarm bisa mendukung, tapi sifatnya lebih deskriptif. Ya kan? Deskriptif kenapa? Daripada bukti. Pola sebab akibatnya itu yang konsisten seperti pada pola yang mendekatin, tapi yang paling tepat itu yang delta, bukan yang E. Kan tadi udah jelas ya, Iya, iya, Bu. Terima ya kasih. kan? Ini kan sistem kontrol, sini kan berdasarkan pengalaman. Ini kan sistem kontrolnya aja. Iya. Tersebut dilengkapi dengan alarm, nih kata alarm untuk mendetek. Justru kalau dia misalnya ada alarm, di sana tidak masuk fitur alarm itu ya, bisa mendukung kata alarm itu, tapi sifatnya lebih memberikan gambaran daripada bukti pola kausalnya, pola sebab akibatnya. Yang konsisten seperti yang ada pada D. D itu lebih konsisten. Jadi teknologi selalu memerlukan cacat produk perusahaan kalau teknologi yang baru. Itu biasa cacat dalam produk apapun itu. Ini kata alarm ini aja yang dipersoalkannya. Justru Oke. kalau ada kata alarm, dia ada trouble, kan harusnya cepat diatasin. Hmm. Gitu, ya. Ada lagi? Iya, Bu. Tadi emang agak struggle-nya di pilihan D atau E. Oke.
Nggak apa-apa Nasya, udah bagus kok angkamu 90. Salah satu ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kira sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Semoga apa yang saya sajikan di sore hari ini bermanfaat, bisa dimengerti, dan TO-TO berikutnya akan jauh lebih baik angkanya dari nilai-nilai yang sebelumnya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama saya. Kita akan ketemu lagi di program berikutnya. Selamat sore dan selamat beristirahat. Bye-bye. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu pamit ya.